Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pledoi atau pembelaan terdakwa terhadap tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi pledoi merupakan pembelaan terdakwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, baik yang diajukan oleh terdakwa sendiri maupun diajukan oleh kuasa hukumnya. Jadi pledoi ini bisa diajukan oleh terdakwa sendiri maupun diajukan oleh kuasa hukumnya. Jadi bisa diajukan hanya oleh terdakwa sendiri maupun hanya diajukan oleh penasihat hukum sendiri, maupun dapat diajukan kedua-duanya. Artinya antara terdakwa dengan penasihat hukum itu sama-sama mengajukan di muka sidang yang diberikan oleh hakim untuk memberikan pembelaan pada saat pledoi diberikan. Apa saja muatan, materi, dan yang harus dicantumkan dalam sebuah pledoi? Baik, kita bahas bersama-sama sebagai berikut. Yang pertama, seperti biasa, pledoi berisi tanggal kapan pledoi akan diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Jadi pledoi ini memuat yang pertama adalah tanggal kapan pledoi tersebut akan diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Tanggal ini menjadi sangat penting untuk kemudian dapat memberikan informasi kepada Majelis Hakim maupun jaksa penuntut umum maupun kepada Anda sendiri bahwa pledoi yang diajukan itu diajukan pada saat tanggal, bulan, dan tahun berapa, sehingga kemudian memudahkan pemberkasan tidak hanya bagi Anda tapi juga bagi majelis hakim untuk kemudian melakukan inventarisasi terkait dengan berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Anda maupun oleh pihak jaksa penuntut umum di muka sidang pengadilan pidana. Yang kedua, seperti biasa, pledoi harus memuat tentang kepada siapa pledoi tersebut akan diserahkan. Tentunya misalnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor berapa di pengadilan mana. Misalkan perkara nomor 31 PDT Sus garing PN Jakarta Pusat garing 2020. Ini menjadi sangat penting bagi saudara terkait kepada siapa pledoi saudara yang akan saudara sampaikan, apakah kepada majelis hakim tindak pidana umum atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus. Jadi di sini menekankan adanya kejelasan terhadap perkara yang sedang Anda hadapi terkait dengan majelis hakim siapa, di pengadilan mana, dan nomor perkaranya berapa. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah judul dari pledoi saudara. Misalkan hal pledoi atau pembelaan terdakwa atas nama siapa. Misalkan terdakwanya ada 3, Anda hanya mewakili Anda sendiri, maka hal pledoi pembelaan atas nama terdakwa 1 yang bernama siapa. Jadi ini menjadi sangat penting juga bagi saudara untuk menyampaikan judul terkait dengan pledoi saudara, sehingga dapat membedakan antara pledoi yang satu dengan pledoi yang lainnya. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus menuliskan poin pengantar. Misalkan dengan hormat, perkenankanlah kami advokat pengacara dari kantor mana, advokatnya juga ditulis siapa saja, alamatnya di mana, berdasarkan kuasa, nomor berapa, tanggal berapa, bertindak untuk dan atas nama siapa, dituliskan siapa terdakwanya secara lengkap, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, nomor KTP, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat penting bagi saudara apabila Anda memakai jasa pengacara, advokat, atau konsultan hukum, sehingga kalian dapat menuliskan secara general terkait dengan pengantar apa saja yang perlu diketahui oleh majelis hakim terkait dengan pledoi yang akan disampaikan oleh saudara atau penasihat hukum saudara. Kemudian poin yang kelima yang menjadi sangat penting juga, saudara juga harus menuliskan tuntutan yang sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum
itu tuntutannya apa saja. Misalkan primernya apa, subsidiarnya apa, itu harus dituliskan kembali dalam sebuah pledoi yang saudara akan sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana saudara. Ini menjadi sangat penting bagi saudara untuk dituliskan kembali terkait dengan pledoi yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, adalah sebagai dasar bagi saudara untuk mengcounter bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu tidak berdasar hukum, bahkan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, atau bahkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, Anda juga harus menuliskan kronologis kejadian sesuai dengan versi saudara. Artinya kalau dalam persidangan ada dua versi, yakni versi jaksa penuntut umum, sedangkan yang kedua adalah versi dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Di sini harus dituliskan tentang versi terdakwa seperti apa, sehingga kemudian dapat memberikan pemahaman kepada majelis hakim bahwa yang paling tepat dan yang paling benar adalah fakta atau kronologis yang sesuai dengan terdakwa. Jadi saudara di sini harus meyakinkan bahwa kronologis yang Anda sampaikan adalah kronologis yang paling benar dan yang paling tepat, yang justru berbeda dengan kronologis yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Yang ketujuh yang harus juga Anda masukkan dalam pledoi saudara adalah fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Biasanya fakta-fakta ini memuat keterangan saksi, keterangan ahli, dan juga bukti-bukti baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun diajukan oleh saudara. Jadi di sini harus dipisah saksi dari jaksa penuntut umum seperti apa keterangannya, saksi dari saudara seperti apa, dan juga ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum seperti apa, ahli yang diajukan oleh saudara seperti apa, dan juga bukti-bukti yang diajukan baik oleh penuntut umum maupun oleh saudara itu seperti apa. Tentunya hal-hal yang dimuat dalam fakta persidangan ini harus menguatkan dalil-dalil dalam kronologis yang sudah Anda sampaikan sebelumnya dalam poin 6. Yang kedelapan yang harus Anda cantumkan dalam sebuah pledoi, Anda harus mencantumkan analisis hukum. Analisis hukum di sini biasanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama analisis fakta, yang kedua adalah analisis yuridis. Analisis terkait dengan fakta-fakta biasanya menguraikan tentang fakta-fakta yang sebenarnya yang justru bertentangan dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi di sini adalah uraian tentang fakta-fakta ini adalah mengcounter terhadap keseluruhan fakta dalam tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga majelis hakim dapat tercerahkan bahwa sesungguhnya terhadap analisis fakta dalam persidangan itu apa yang sudah dilakukan atau dituntutkan kepada saudara atau klien saudara itu tidak tepat, justru bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya yang muncul atau dapat dibuktikan dalam persidangan. Yang kedua, juga dalam analisis hukum ini juga mencantumkan tentang analisis yuridis. Analisis yuridis ini adalah analisa terkait dengan pasal-pasal atau unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada saudara. Jadi saudara harus menguraikan apakah dakwaan jaksa penuntut umum terkait dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada klien saudara atau kepada saudara itu apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudara. Untuk itu analisis fakta dan analisis yuridis ini menjadi sangat-sangat penting untuk saudara dalami dan kemudian saudara analisa secara komprehensif dan dibuat dengan sebaik mungkin oleh saudara agar meyakinkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara, sehingga majelis hakim dapat lebih mempercayai argumentasi yang diajukan oleh saudara maupun argumentasi dari advokat, pengacara, dan konsultan hukum yang sudah Anda percayakan untuk mengajukan pledoi dalam persidangan saudara. Yang kesembilan adalah kesimpulan dan permohonan saudara. Dalam kesimpulan ini adalah menyimpulkan terhadap keseluruhan analisis fakta dan analisis yuridis yang sudah Anda sampaikan sebelumnya, sehingga kemudian berdasarkan analisis fakta yang ada,
dan berdasarkan analisis yuridis yang ada, maka sesungguhnya tindak pidana yang dituntut kepada saudara itu sebenarnya tidak berdasar hukum misalnya. Sehingga kemudian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara mestinya dapat membebaskan saudara dari segala tuntutan hukum. Artinya, kesimpulan dan permohonan ini merupakan akhir dari isi pledoi yang akan Anda sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Sedangkan ke yang 10, seperti biasa, Anda harus menandatangani apabila Anda diwakili oleh advokat, pengacara, dan konsultan hukum, maka advokat, pengacara, dan konsultan hukum tersebut yang harus menandatangani pledoi saudara. Akan tetapi apabila Anda mengajukan sendiri terkait dengan pledoi yang Anda ajukan, maka cukup pledoi tersebut ditandatangani oleh Anda sendiri. Itulah 10 hal yang harus ada dalam pledoi atau pembelaan terdakwa setelah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, sehingga diharapkan melalui pledoi ini majelis hakim dapat tercerahkan berdasarkan fakta persidangan dan analisis yuridis yang sudah Anda uraikan dalam pledoi yang sudah Anda ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara saudara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.